Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nova Mesya Wulandari, NPM 21521090, Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD MPD. Penjelasan mengenai apa itu PUEBI atau pengertian PUEBI telah dibahas langsung dalam peraturan kementerian, tepatnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Pengertian huruf. Huruf merupakan satuan terkecil yang berupa bentuk atau lambang dari suatu sistem tulisan. Huruf yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan sistem 26 huruf dalam alfabet Latin dan modern. Ada juga sistem huruf yang berbeda, misalnya sistem 47 huruf dalam hiragana bahasa Jepang. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dan keempat, penulisan unsur serapan. Pemakaian tanda huruf. Yang pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf gabungan konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat artikulasi. Huruf diftong. Diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dalam dan melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, kata kelompok, atau kata dalam kalimat. Huruf tebal. Dalam bahasa Indonesia, tata cara penulisan juga sangat diperhatikan. Tata cara penulisan sangat penting karena makna yang ditimbulkan akan berbeda jika menggunakan tata cara penulisan yang salah. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan menyusun pedoman tentang tata tulis dalam bahasa Indonesia. Penulisan kata. Penulisan kata yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, serta kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Sedangkan terakhir, kata sandang, si, dan sang. Kata dasar. Kata dasar merupakan satuan terkecil yang memiliki makna. Kata dasar tersebut mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran.
Imbuhan sendiri berfungsi untuk menambah arti atau maksud dari kata-kata dasar yang diberi imbuhan tersebut. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda penghubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, buku-buku, dan hati-hati. Gabungan kata. Gabungan kata terbagi menjadi berapa bagian? Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus yang ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antaranya unsur-unsurnya. Dan yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis secara terpisah. Dan yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis secara serangkai. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah usaha memenggal atau memotong suku kata agar bisa ditulis dan dihafalkan dengan ejaan yang baik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan. Kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau promina. Partikel. Partikel atau kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih, sedangkan akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal atau gabungan suku kata. Angka dan bilangan. Secara gramatikal, angka dan bilangan merupakan dua kata yang mempunyai pengertian yang berbeda. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari beberapa bagian, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda dua, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, dan disusul oleh tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Terima kasih.